Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmanallahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Siro, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan mempresentasikan satu tema dalam mata kuliah isu-isu manajemen pendidikan yang menurut saya menarik, yaitu pelaksanaan pendidikan di daerah terpencil. Alasan saya memilih judul ini karena menurut saya terdapat banyak masalah bagi negara berkembang untuk menyediakan layanan pendidikan yang baik, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Indonesia tidak terkecuali. Kualitas layanan pendidikan dan hasil belajar peserta didik masih rendah, dan pendidikan di Indonesia seperti yang kita ketahui bersama belum merata. Kesenjangan kualitas pendidikan antar kota dengan daerah terpencil masih cukup tinggi. Padahal Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang bermutu untuk mengelola kekayaan alam yang berlimpah ruah. Namun menjadi persoalan atau masalah pendidikan di daerah pedesaan atau daerah terpencil. Di sini saya akan mencoba mengangkat 4 permasalahan atau persoalan pendidikan di pedesaan dan daerah terpencil. Yang pertama, masalah konektivitas, diantaranya transportasi, listrik, dan akses internet. Ini bisa menjadi penghalang bagi guru-guru terbaik untuk bekerja, dan tentunya juga menjadi penghambat bagi siswa untuk belajar. Terlebih Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tingkat kesulitan geografis berbeda-beda antar wilayah. Para murid di daerah pedalaman, tertinggal, atau dengan kondisi khusus seperti terpaksa bekerja membantu keluarga, yang tentunya ini bisa menjadi kendala untuk datang ke sekolah. Salah satu masalah dalam pendidikan ini akan dapat dipecahkan oleh kehadiran teknologi informasi dan komunikasi, yaitu dengan pemerataan akses. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi, baik itu dalam jaringan seperti internet maupun luar jaringan, yang memungkinkan informasi mengalir tak tertekan ruang dan waktu, itu dapat membantu pemerataan akses pendidikan bagi warga dengan kondisi khusus seperti di atas. Dan untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial, maka pemerintah harus memprioritaskan alokasi pendanaan ke pendidikan dan infrastruktur di daerah terpencil. Persoalan atau masalah kedua yang saya angkat di sini yaitu masalah kualitas layanan pendidikan di sekolah, seperti kualifikasi guru, komposisi guru, dan tuntutan mengajar multi-kelas. Guru dan kepala sekolah kebanyakan hanya memiliki pendidikan sekolah menengah atas. Guru PNS diperkirakan sekitar 30% sampai 40% dari seluruh tenaga pengajar, dengan kekurangan diisi oleh guru kontrak atau guru honorer yang dikontrak oleh kabupaten ataupun oleh provinsi. Nah, di saat guru PNS memiliki pendapatan rata-rata di atas 4 juta, belum lagi dengan sertifikasi, guru honorer di sini hanya menerima 550.000, bahkan kadang-kadang kurang dari itu. Sedang guru honorer cenderung memiliki pekerjaan sampingan dan memiliki kualifikasi yang lebih rendah dibanding dengan guru PNS. Bahkan seringkali menggantikan guru PNS yang tidak hadir dan harus mengajar beberapa kelas meskipun mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan terkait dengan hal-hal itu. Dalam jangka panjang, guru yang berkualifikasi, guru baru maupun yang sudah mengajar, seharusnya mendapatkan insentif yang lebih baik untuk bekerja di daerah terpencil. Sebenarnya, dari sisi kebijakan, bekerja di daerah terpencil seharusnya lebih diprioritaskan untuk menjadi pegawai negeri sipil. Faktanya, penempatan di daerah terpencil cenderung memiliki jangka waktu tidak terbatas sehingga membuat banyak guru berpikir. Di sini saya mencoba mengangkat persoalan atau masalah yang ketiga, yaitu masalah kemungkinan guru. Dan menurut saya, kemungkinan guru ini adalah satu masalah yang cukup serius
karena secara langsung mempengaruhi apakah peserta didik belajar di sekolah atau tidak. Kadang-kadang ruang kelas tidak memiliki guru karena guru tidak datang ke sekolah. Kurangnya pemantauan dan pengawasan guru dari dinas provinsi maupun kabupaten cukup berpengaruh terhadap ketidakhadiran guru. Nah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di daerah terpencil, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kualifikasi dan keterampilan guru dan meningkatkan manajemen kinerja guru. Dan sistem akuntabilitasnya guru dan tunjangan khusus guru sebaiknya dibayarkan berdasarkan dengan kehadiran mereka di sekolah, bahkan juga tentunya di dalam kelas. Pelatihan pengembangan kapasitas harus memprioritaskan lebih banyak guru di daerah terpencil atau mewajibkan agar sejumlah persentase peserta minimum itu berasal dari daerah terpencil, dan tentunya harus ada pemantauan dan pengawasan dari dinas kabupaten maupun provinsi. Dan masalah yang keempat yang saya angkat di sini, nilai atau prestasi yang rendah dari peserta didik. Sebagian besar siswa di daerah pedesaan mendapatkan nilai sangat rendah dibandingkan dengan siswa-siswa di perkotaan, terutama dengan nilai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan menurut saya ini terkait dengan cara belajar siswa dan pendidikan guru yang rendah, ditambah lagi dengan pendidikan orang tua yang rendah. Walaupun di setiap masalah di atas sudah diberikan solusi masing-masing, namun menurut saya solusi yang paling penting dari masalah-masalah di atas adalah harus ada kolaborasi antar guru dan orang tua siswa untuk mendukung pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah, karena kemungkinan besar hal ini akan lebih memotivasi dan membuatkan aspirasi yang lebih tinggi dan prospek karir yang lebih baik bagi para peserta didik di daerah terpencil. Demikianlah presentasi saya saat ini, dan tentunya disampaikan terima kasih kepada dosen yang luar biasa yang selalu menginspirasi, yaitu Bapak Dr. Paulus Robert, Magister Pendidikan, yang sudah begitu banyak memberikan pengetahuan dan selalu memotivasi kami untuk lebih maju lagi.